Di awal cerita menceritakan tiga dewi yang mencintai satu orang yang sama, yaitu Dewa Matahari atau Tuan Gagak Emas. Di kemudian hari Hawi yang sedang memanah matahari dan mengenai Tuan Gagak Emas. Tuan Gagak Emas pun jatuh dan merubah bentuknya menjadi bunga teratai yang diperebutkan tiga dewi. Langsung masuk alur ceritanya. Dan scene berganti waktu telah berlalu 500 tahun, diperlihatkan dua orang dewi ini sedang merebutkan bunga teratai. Dan sampailah mereka di langit, mereka pun bertempur. Mereka berdua alam pun menjadi gelap yang membuat Dewi Malam jadi overpower, hampir jadi Batman. Hihihi, Dewi Malam hampir jatuh dan tiba-tiba datanglah Dewi Api yang ingin merebut bunga teratai itu. Dikarenakan Dewi Salju yang lebih tua dari saudara-saudaranya, ia pun menghatakkan tubuhnya di pertengahan Dewi Malam dan Dewi Api yang sedang mengadu ilmu. Dewi itu pun jatuh ke alam manusia. Scene pun berganti. Ada seorang pemuda yang sedang berlari melihat cahaya yang jatuh dan bunga-bunga bertaburan. Ia pun melihat Dewi dengan girang dan malah ikut-ikutan pingsan. Bunga teratai pun jatuh dan merasuki tubuh pemuda girang. Scene pun berganti, mereka sedang dimarahi nenek tua lampir karena kehilangan bunga teratai. Dan mereka diberi waktu 3 hari atau setara dengan 10 tahun di dunia manusia. Mereka pun ke alam manusia dan menemukan manusia jangkung itu yang bekerja sebagai penyelamat orang mati. Walaupun gak selamat berarti mati. Sia-sia nih pemuda kerjanya kakak-kakak. Scene pun berganti, Dewi Api pun mengikuti pemuda jangkung itu dan ingin membantu menolong orang yang sudah mati dengan gaya konyolnya itu. Lihat saja sendiri. Scene pun berganti, Di pun mengendap-endap masuk ke kediaman orang untuk mencari roh air mata belek. Namun malah tertangkap karena ingin mengambil buah anggur. Dia pun diseret oleh Dayang menuju kamar untuk memenuhi nafsu Tuan Belek. Tuan Belek pun bergairah karena cewek yang di depannya yang selama ini dia cari. Sebelum memulai aksinya tersebut, penjaga pun masuk memberitahu kalau ada pengacau di kediaman Tuan Belek. Ia pun bergegas keluar untuk melihat perihal yang terjadi. Dewi Api Luknut pun merasa ada kesempatan, ia pun kabur dan bertemu pemuda jakung yang ada di depan halaman. Tidak disangka mereka pun malah jatuh ke kolam karena Dewi Luknut sangat ceroboh. Dewi Luknut pun bergaitah ingin gigit dia punya barang. Tapi malah pingsan Dewi Luknutnya. Scene pun berganti, Dewi Luknut dibawa ke tempat kediaman si pemuda jangkung. Dewi Luknut pun sadar dan tersipu mali dan ingin mengelus wajah pemuda jangkung. Bukannya dielus malah ketonjok. Pemuda kangkung pun pingsan. Dewi Luknut pun ingin pergi. Entah dari manakah gambar Dewi Salju jatuh. Karena merasa heran, Dewi Luknut pun berubah menjadi segumpalan asap dan memasuki tubuh pria kangkung itu. Untuk mencari tahu siapa sebenarnya. Siapa pemuda kangkung itu.